Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Pak Sulaiman di pembahasan tuntas soal ujian masuk perguruan tinggi materi atom part 1. Kita akan membahas tentang materi atom dengan tips dan trik tercepat. Soal pertama. Suatu partikel X memiliki 16 proton, 16 neutron, dan 18 elektron. Partikel tersebut dapat dikategorikan sebagai, ingat ini adalah materi atom dan sering muncul di ujian masuk perguruan tinggi ya. Jadi cara singkat adik-adik, kita bisa mengerjakan soal ini bisa dikerjakan dalam 10 detik ya, karena kita hanya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ingat adik-adik, untuk soal ini tipsnya cukup perhatikan nilai proton dan elektron ya. Jadi proton dengan elektron. Nah, triknya cukup dikurang. Proton dikurang elektron. Jadi kalau 16 dikurang 18 artinya jawabannya minus 2. Ingat, kalau minus itu anion, kalau plus kation. Kalau nilainya 0 artinya netral. Oke, adik-adik, selesai. Jadi jawabannya adalah anion X bermuatan minus 2. Untuk adik-adik harus tahu nomor atom itu sama dengan proton sama dengan elektron, dan neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kemudian ada juga soal yang sering muncul di ujian masuk perguruan tinggi, yaitu suatu partikel X memiliki 19 proton, 19 neutron, dan 19 elektron. Partikel tersebut dapat membentuk, ingat kalau pertanyaannya dapat membentuk, tipsnya yaitu kita cukup perhatikan jumlah elektronnya. Triknya kita pakai rumus konfigurasi elektron, yaitu karena ada elektronnya 19, kita pakai kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 8, kulit keempat 1. Jadi konfigurasinya 2881. Ingat adik-adik, partikel itu cenderung stabil dalam bentuk duplet atau oktet ya. Jadi 2881. Cenderungnya memberikan atau melepaskan 1 sehingga membentuk elektron sama dengan 18, yaitu 288. Ingat adik-adik, rumus yang pertama di soal pertama kita bisa terapkan di soal kedua. Bisa juga langsung karena dia memberikan nilainya plus. Kalau plus itu kation, artinya X kation plus 1. Bisa juga kita pakai rumus proton dikurang elektron, yaitu 19 dikurang 18 itu adalah plus 1. Jadi jawabannya adalah kation X bermuatan plus 1. Adik-adik, kita masuk soal nomor 3. Bentuk soal ini sangat sering muncul di seleksi masuk perguruan tinggi. Makanya kita akan bahas. Diketahui nomor atom Fe26, konfigurasi elektron ion Fe3+ adalah. Ingat tipsnya yaitu kita harus menghafal 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Baru kita berikan berapa elektronnya. Kalau s maksimal 2, p maksimal 6, d maksimal 10. Jadi kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 sampai 26. Kemudian yang ditanyakan itu Fe3+. Ingat kalau 3+ itu artinya dia memberikan 3. Cukup kita kurang saja kalau dia memberikan. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 karena kita kurang 6 kurang 3. Selesai adik-adik ya. Ini sangat mudah ya. Jadi jawabannya adalah B. Adik-adik, kita masuk soal yang keempat. Soal yang keempat ini mirip dengan soal ketiga. Konfigurasi elektron ion X+2 yang memiliki bilangan massa
45 dan 24 neutronnya adalah. Jadi kita mencari konfigurasi X plus 2. Jadi kita harus mencari dulu berapa elektron netralnya. Dengan cara, ingat adik-adik, nomor 1 tadi kita sudah membahas bagaimana mencari neutron. Neutron itu massa atom dikurang dengan nomor atom. Kemudian kalau kita mau mencari nomor atom, massa atom dikurang neutron, yaitu 45 dikurang 24 sama dengan 21. Adik-adik ingat bahwa nomor atom itu sama dengan elektron. Jadi kita langsung membentuk konfigurasi netralnya dulu. 21X sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Ini adalah netralnya. Kemudian yang ditanyakan adalah X plus 2. Adik-adik ingat, ketika dia plus artinya dia memberi 2 atau melepaskan 2. Kita lepaskan saja 2. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita lepas 2 jadi 4S1. Itulah jawabannya adik-adik. Jadi di pilihannya ada di nomor bagian D, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Kemudian adik-adik kita masuk soal yang kelima. Bentuk soal ini sangat-sangat sering masuk di ujian masuk perguruan tinggi. Kita harus tahu adik-adik, yaitu salah satu elektron terluar yang terdapat dalam atom dengan nomor atom 20 mempunyai harga bilangan kuantum. Ingat tips ya adik-adik, harus mengetahui bilangan kuantum ya, ada 4, itu tipsnya. Kemudian triknya, cukup tentukan berapa elektronnya. Kalau tidak ada elektronnya, kita tentukan nomor atom. Nomor atom itu sama dengan proton sama dengan elektron. Jadi kita bisa langsung tulis konfigurasinya, yaitu 20X sama dengan 1S2. Ingat S itu bisa menampung 2 elektron karena satu orbital. 2S2, 2P6. Ingat P itu memiliki orbital 3, jadi bisa menampung 6 elektron. 3S2, 3P6, 4S2. Ingat yang kita harus perhatikan itu adalah 4S2. 4 itu menandakan kulit, S itu menandakan subkulit, kemudian M itu menentukan orbital, kemudian S itu bentuk tanda panahnya pengisian elektron. Oke, jadi kita harus buat dulu orbital S. Orbital S itu adalah satu kotak ya. Jadi untuk pengisian elektron harus tanda panah ke atas. Setelah tanda panah ke atas baru kita pengisian tanda panah ke bawah. Ingat tanda panah ke bawah itu adalah pengisian terakhir. Oke, jadi kita bisa langsung menentukan bilangan kuantum N. Ingat N itu sama dengan 4 karena dia berada di kulit keempat. Bisa kita tentukan dengan melihat angka di depan S. Kemudian kita masuk ke subkulit. Subkulitnya yaitu S. S itu ingat adik-adik itu 0. Oke. Orbital 0. Oke, kemudian P1, D2, F3. Kemudian masuk ke orbital. Ingat orbital M ini bilangan kuantum di mana pengisian terakhir elektron di mana? Yaitu ada di orbital 0 juga. Jadi jawabannya adalah 0. Kemudian S itu adalah bagaimana pengisian terakhir elektronnya, apakah dia tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah. Pengisian elektron terakhir itu tanda panah ke bawah. Jadi nilainya S itu atau spin sama dengan minus 1/2. Jadi jawabannya di nomor 5 yaitu E, N4, L0, M0, S minus 1/2. Kemudian untuk mengingatkan adik-adik bahwa ingat adik-adik bahwa di orbital S itu memiliki satu orbital ya 0 saja. Kemudian di P ada 3 yaitu minus 1, 0, plus 1. Ingat satu orbital itu bisa menampung 2. Jadi P itu bisa menampung 6 elektron. Kemudian di D ada 5 yaitu minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Karena ada 5 orbital bisa menampung 10 elektron. Kemudian di F ada 7 ya. Jadi dia bisa menampung 14 elektron.
Oke adik-adik, kita masuk soal yang ke-6. Bentuk soal yang ke-6 ini sangat-sangat sering juga masuk di ujian masuk perguruan tinggi. Tipsnya harus kita tahu bilangan kuantum. Trik cepatnya langsung lihat pilihan A. Ingat adik-adik, N itu sama dengan kulit, kemudian L itu sama dengan orbital, kemudian M itu sama dengan pengisian terakhir orbital. Oke, jadi A-nya sama dengan N2, ingat artinya 2L1 artinya 2P. Nah, ingat M-nya itu plus 2. Ingat adik-adik bahwa di P itu tidak ada orbital plus 2, artinya A salah. Kemudian kita masuk di bagian B. N-nya 3, kemudian L-nya 2. Ya ada, jadi 3D. Kemudian orbitalnya pengisian terakhir ada di plus 3, salah karena D itu cuma plus 2. Di sini bagian B ada plus 3, artinya salah. Kemudian kita masuk ke C. C itu N-nya sama dengan 1, L-nya 1, M-nya 0. Ada tidak? Coba kita perhatikan. 1P. Tidak ada 1P, yang ada itu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Ya, enggak ada. Oke, jadi C salah. Kemudian bagian D, N-nya 3. Ingat, L-nya 1, artinya kalau 1P, 3P sama dengan minus 2. Ingat adik-adik, di P itu tidak ada minus 2. Oke, kemudian kita masuk yang ke bagian E. Ini pasti betul, 3D, M-nya minus 2. Untuk adik-adik, saya ingatkan saja bahwa untuk soal seperti ini kita harus mengetahui S, P, D, dan F, dan harus juga menghafal 1S, 2S, 2P sampai seterusnya. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita masuk soal yang ke-7. Bentuk soal ini sangat-sangat sering juga masuk di ujian masuk perguruan tinggi. Ya, soalnya jika unsur X memiliki nomor atom 26, maka jumlah elektron tunggal pada ion X plus 2. Ingat adik-adik, kalau ion X plus 2 itu menandakan memberikan atau melepaskan. Jadi langsung saja, jadi triknya saja itu langsung kita kurang 26X sama dengan 26 dikurang 2 sama dengan 24. Baru kita tulis 24X plus 2, kita tulis konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Kemudian kita tulis orbitalnya adik-adik ya. Jadi ingat, S itu 1 orbital, D itu memiliki 5 orbital ya. Jadi kalau S itu 0, kalau D itu plus minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi pengisiannya itu harus dulu dimulai dari di S dulu ya, 1, 1, kemudian muncul di D 1, 1, 1, 1. Kemudian jadi pengisian orbital yang memiliki elektron 24 ada pengecualian, karena di D itu ada yang namanya setengah penuh, di mana setengah penuh itu lebih besar kestabilannya dibandingkan dengan 4S2 dengan 3D4 ya. Jadi kestabilan itu atau energinya yang lebih stabil itu ketika 4S1 3D5. Jadi ada eksitasi satu elektron dari 4S2 menjadi 4S1, di mana elektronnya 1 tereksitasi ke 3D4 menjadi 3D5. Oke, mungkin kita bisa lihat gambar yang di bawah, di mana elektronnya tereksitasi 1 ke 3D4 menjadi 3D5. Jadi jawabannya yaitu ada, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setelah tereksitasi ada 6 elektron tunggal atau elektron yang tidak berpasangan.
Kemudian kita masuk soal yang ke-8. Bentuk soal ini sangat sering juga masuk di ujian masuk perguruan tinggi, yaitu nomor atom unsur logam transisi ada 29 dan memiliki 1 elektron yang tidak berpasangan. Sebab konfigurasi atom tersebut adalah 18Ar, 4s2, 3d9. Nah, langsung kita saja membuktikan ya apakah pernyataannya betul. 29 elektronnya kita tulis konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Jadi kita langsung tulis orbitalnya. Orbital s ada 1, orbital D ada 5. Kemudian kita tulis ya satu-satu. Kemudian di D kita tulis dulu pemasangan elektronnya, yaitu harus tanda panahnya ke atas setelah full, kemudian langsung ke bawah ya, tanda panahnya ke bawah, satu-satu satu-satu satu-satu. Ya, kemudian kita perhatikan, ingat adik-adik, di elektron 24 dengan 29 ada pengecualian ya. Jadi kalau tadi 24 di nomor 7 ada namanya setengah penuh. Kalau 29 itu ada namanya orbital penuh. Ingat ya. Di bagian 4s2 dengan 3d9 itu agak tidak stabil, lebih stabil kalau 4s1 dengan 3d10 ya. Jadi elektron di 4s2 tereksitasi ke 3d9 menjadi 3d10, itu lebih stabil. Jadi pernyataan nomor atom unsur logam transisi ada 29 dan memiliki 1 elektron yang tidak berpasangan betul. Sebabnya konfigurasi atom tersebut adalah 18Ar, 4s2, 3d9. Apakah betul? Salah ya, karena setelah tereksitasi membentuk 4s1, 3d10, artinya sebabnya pernyataan sebab salah. Jadi jawabannya adalah C. Pernyataannya betul, sebabnya salah.